Kadang ada orang soleh datang, ya, kayak ceritanya Imam Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Imam Abdul Qadir Al-Jailani bersama dua temannya, ya, Ibn Ashrun, satunya lagi saya lupa namanya, pernah mau datang ke orang soleh, ya. Ada orang soleh dikabarkan bahwa dia sangat mustajabud dakwah, sangat mustajab doanya. Maka tiga orang ini pergilah ke orang soleh ini. Salah satunya berkata, aku ingin minta kepada orang soleh ini supaya didoakan jadi orang yang kaya raya, kalau memang dia betulan mustajabud doa. Yang satunya lagi bilang, kalau aku enggak, kalau aku mau tes saja dia, ya, kalau aku cuma mau tes saja dia, katanya dia mustajabud doa dan dia orang pintar, aku mau tes kepintarannya aja. Kata Imam Abdul Qadir Jailani, enggak, kalau aku enggak, aku cuma mau datang ke dia untuk minta barokahnya aja. Akhirnya betulan tiga-tiganya datang. Belum sempat mengutarakan hajatnya, kata orang soleh ini, enggak usah ngomong, ana sudah tahu ente pengen mau kaya kan, nah, sudah ente ana doakan jadi orang kaya. Ente mau ngetes ana kan, ana tahu ente mau nanyakan ana pertanyaan ini. Nah, ini jawabannya ini, ambil semua jawabannya. Kata Imam, lalu kata orang soleh ini, engkau wahai Abdul Qadir Jailani, engkau datang kepadaku betul-betul mencari keberkahan, maka innalaka la sya'nun azim. Kau akan mendapatkan sebuah perkara yang besar. Itu apa? Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijadikan wali kutub, wali besar. Nah, itu keberkahan yang didapatkan dari orang soleh yang didatangkan. Nah, orang soleh seperti itu keadaannya. Belum ngomong, belum sampai kita utarakan hajat kita, dia sudah tahu. Kenapa? Terbuka basirahnya. Kenapa terbuka basirahnya? Biasa, ya taqarrab ilallah bin nawafil, terbiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan hal-hal sesuatu ibadah yang nafilah, bersifat sunnah atau bersifat amalan tambahan. Maka kalau kita berpuasa Ramadan, puasa Ramadan itu ibadah wajib, akan tetapi mengantarkan kita kepada kesunahan-kesunahan yang banyak. Orang kalau masuk bulan Ramadan dia cinta dengan bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan dia akan puasa. Kenapa? Karena aku cinta dengan bulan Ramadan. Nah, puasa di luar Ramadan itulah yang nafilah yang pada akhirnya apa, akan mempertajam basirahnya seseorang atau pandangan hatinya seseorang. Itu yang pertama. Jadi luar biasa keutamaan dari puasa itu. Yang kedua, riqqatul qalbi wa safa'uhu. Nah, tadi kalau bersihnya hati dari penyakit-penyakit hati, yang kedua keutamaannya hati menjadi lembut. Hati kita menjadi lembut. Kita setiap hari, setiap 5 waktu kita berdoa minta kepada Allah. Salat duha kita berdoa minta kepada Allah. Ketika bangun malam tahajud kita berdoa minta kepada Allah. Tapi kita lihat dari setiap doa yang kita panjatkan, berapa kali kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa itu hanya akan menjadi sempurna ketika seseorang meminta kepada Allah sambil menangis. Kalau tidak bisa menangis karena doanya, maka kata ulama, ingatlah kejadian-kejadian sedih dalam hidup kita. Mungkin meninggal saudara kita, meninggal orang tua kita. Kita ingat itu yang bisa membuat kita sedih. Lalu ketika sudah mulai menetes air mata, barulah kita mulai berdoa. Minimal kalau tidak bisa kita dalam sholat 5 waktu kita, ketika dalam kesendirian kita, lagi sholat duha kah, atau lagi tahajud malam kah, buatlah diri kita ketika berdoa itu menangis kepada Allah. Dan orang yang mampu menangis ketika dia berdoa hanyalah orang yang hatinya lembut. Dan di antara cara supaya hati kita menjadi lembut adalah dengan memperbanyak ibadah puasa, sering-sering menempatkan diri kita dalam keadaan haus dan lapar. Nah itu. Dan ini salah satu keutamaan munculnya rasa haus dan lapar itu. Kemudian keutamaan selanjutnya, an la yansa bala Allah wa adzabahu. Orang yang sering merasakan haus dan lapar, sering berpuasa, dia tidak akan lupa dengan cobaan atau bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan takut dengan siksaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia lalai di dunia.
Kenapa? Rasa lapar itu adalah bagian dari bala itu sendiri. Jadi yang sering melatih dirinya dengan rasa lapar, dia akan selalu ingat bahwa kalau aku lalai kepada Allah akan ada bala yang lebih besar. Hari ini mungkin dia bisa memilih rasa lapar itu, tapi dia tahu bahwa ada di luar sana orang-orang yang oleh Allah diuji dengan rasa laparnya. Mau makan tidak dapat makanan. Kalau dia lapar dikarenakan dia sendiri yang mau melaparkan dirinya, ada makanan bisa dia makan tapi dia tidak mau. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Basyiris sabirin. Allah berfirman, kami akan uji, kami akan berikan bala kepada kalian dalam bentuk rasa ketakutan, rasa lapar, al khauf wal ju', kekurangan harta, naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan diri, jiwa, wathamarat, dan hal-hal yang bersifat kelengkapan, hawaij, hajat-hajat kita. Memang maknanya buah-buahan, tapi maksudnya apa? Kekurangan dari kelengkapan hidup kita. Abasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi ini bentuk bala dari Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kalau orang melatih dirinya dengan rasa lapar, dia akan selalu ingat dengan bala tersebut. Dan dia akan selalu menjaga dirinya dan berdoa kepada Allah agar jangan sampai bahwa yang namanya rasa lapar itu bukan menjadi pilihan lagi bagi dia, tetapi menjadi keharusan. Wah, itu sudah. Orang yang merasakan rasa lapar, dia akan peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang lemah. Makanya suatu ketika Nabi Yusuf alaihissalam ditanya oleh umatnya, lima tajuk wa fi yadayka khazainul ard. Nabi Yusuf ini adalah salah seorang nabi ya, yang juga mempraktekkan ibadah puasa, yang juga beliau memperlihatkan bagaimana keutamaan rasa lapar itu. Ketika ditanya, kenapa wahai nabi engkau ini lebih suka lapar, padahal engkau ini kan indaka khazainul ard, kamu kalau minta kepada Allah pasti dikabulkan, minta makanan yang banyak, minta yang nikmat-nikmat pasti dikabulkan wahai nabi. Kenapa kok kau lebih memilih rasa lapar? Kata Nabi Yusuf alaihissalam, akhafu an asba' fa ansal ja'i. Aku takut kalau aku sudah kenyang, aku lupa sama orang-orang yang lapar. Siapa orang-orang yang lapar? Fuqara, masakin ya. Kalau aku sudah kenyang, aku jadi tidak peduli sama mereka. Tapi kalau aku lapar, aku akan teringat, oh iya, di sekelilingku juga banyak orang-orang yang lapar, bahkan mereka terpaksa harus dalam keadaan lapar. Kemudian keutamaan selanjutnya dan termasuk keutamaan yang paling besar ya, di antara banyak keutamaan rasa lapar ini adalah kasrus syahwat, menghancurkan syahwat, al-ma'asi, untuk bermaksiat, kulliha, semuanya tanpa terkecuali. Syahwat bermaksiat itu banyak. Syahwat ingin kumpul lawan jenis, maksiat dengan cara berzina. Syahwat ingin berjudi, syahwat ingin minum minuman keras, syahwat ingin mencuri. Nantinya segala bentuk macam maksiat. Syahwat ingin bergibah, ya, ingin sombong, ingin semuanya. Ini semuanya bisa dihancurkan, bisa dikalahkan dengan cara mengalahkan syahwat perut. Kalau kita bisa mengalahkan syahwat perut kita, maka syahwat-syahwat bermaksiat lainnya akan ikut kalah juga. Makanya Rasulullah bersabda, as-saumu junnatun, berpuasa itu adalah benteng. Benteng dari apa? Benteng dari bermaksiat. Kita kalau tidak membentengi diri kita, akan mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tapi kalau kita bentengi, kita lindungi dengan perisai, maka godaan-godaan maksiat yang datang ini akan mudah tertolak semuanya dan akan kalah. Karena kita sudah berhasil mengalahkan yang paling kuatnya, yaitu syahwat perut. Maka beruntunglah orang-orang yang dia bisa mengendalikan syahwat perutnya. Beruntung. Kalau tidak bisa mengendalikan syahwat perut, maka dia tidak akan bisa mengendalikan syahwat-syahwat yang lain. Pernah suatu ketika orang soleh ditanya, ma baluka ma'akibarika la tata'ahad badanaka waqad in hadda. Gimana kamu ini? Ya, dengan kemampuanmu, dengan kebesaran kedudukanmu, dengan umurmu yang sudah menua ini, kenapa kamu tidak memperhatikan badanmu?
Kenapa kamu tidak kenyangkan perutmu? Kenapa kau tidak makan yang enak-enak? Kasihan tubuhmu itu. Apa katanya? Jawabannya dia, tubuhku ini sari'ul marah fahisyul asyar fa akhafu an yajmaha bi fayuwarrituni. Tubuhku ini lincah. Kalau dikasih makan sedikit, nah ini berbicara tentang hawa nafsu dalam tubuhnya. Kalau dikenyangkan sedikit, ya bisa-bisa dia akan lincah di dalam kemaksiatan. Kalau sudah tubuhku lincah dalam kemaksiatan, kan tentunya aku ini seluruh bagian dari tubuhku ini semuanya akan ikut. Mataku, telingaku, mulutku, tanganku, kakiku, semuanya kena. Kalau sudah salah satu anggota tubuh bermaksiat, semuanya kena. Maka aku lebih senang falaan ahmilahu ala syada'id ahabbu ilayya min an yahmiluni alal fawahish. Maka aku lebih senang menjadikan tubuhku ini terlantar kekurangan makanan sehingga dia kelaparan, daripada aku menjadikan dia kenyang lalu dia akan mengarahkanku kepada kemaksiatan. Nah, ini orang yang berhasil mengalahkan syahwat perutnya. Lalu kalau seandainya kenyang, syahwat yang muncul selanjutnya syahwatul faraj, syahwat kemaluan. Syahwat kemaluan ini luar biasa bahayanya. Ya, syahwat kemaluan itu tidak mesti melulu tentang zina. Kalau orang kenyang, dia tidak mampu menahan syahwat perutnya, lalu muncul syahwat farajnya, syahwat kemaluannya, terjadi perzinahan. Tapi kalau dia berhasil menahan agar tidak terjatuh ke dalam perzinahan dikarenakan ada takwa di dalam dirinya, maka minimal yang bermaksiat setelah itu, yang berzina setelah itu adalah matanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fal ainu tazni kama annal faraj yazni." Mata itu juga bisa berzina sebagaimana kemaluan berzina. Kalau kemaluan berzina jelas tahu. Kalau mata berzina bagaimana?